Oke, baik. Terima kasih atas waktunya hari ini ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, pertemuan kita di mata kuliah ini tinggal hari ini dan minggu depan saja. Jadi, saya mau memanfaatkan dua pertemuan ini untuk membahas tentang UAS supaya kalian bisa menyusun sakubung untuk UAS dengan kekhawatiran yang lebih minim gitu ya. Jadi dengan dua pertemuan ini berharap bisa meminimalisir kekhawatiran kalian ya, terutama teman-temannya yang istilahnya baru memulai belajar bahasa Jepang itu tahun kemarin ya. Kan di kelas ini kan gapnya lumayan jauh ya, ada yang sudah berpengalaman sekali, ada juga yang pengalamannya baru 1 tahun. Jadi untuk menutupi gap itu saya berharap bisa menggunakan dua pertemuan terakhir ini dengan lebih efektif ya. Saya munculkan materi untuk hari ini, nggak ada materi khusus ya, hanya ini saja ya. Untuk berkomunikasi selain ngobrol langsung pakai suara gitu ya, kalian juga bisa ini ya pakai chat ya. Jadi silakan kalau mau ada yang mau disampaikan tapi agak susah buat ngobrol langsung, bisa tulis di chat aja ya. Oke. Ini isinya sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi terima kasih mengenai sudah tulis sakubung dengan baik ya. Di pertemuan terakhir itu saya coba kasih feedback tapi melalui rekaman di YouTube ya, di rekaman video. Jadi dan saya sudah menilai sakubung yang disubmit untuk pekerjaan yang terakhir ya, yang kemarin. Nah, tapi di pekerjaan kemarin itu masih banyak juga teman-temannya yang belum mengumpulkan sakubung. Jadi saya bingung ya, harus bagaimana. Di minggu kemarin itu kan di videonya saya memberikan bagaimana caranya menyusun gitu ya sakubung. Jadi pertanyaannya sudah ada, tinggal dijawab saja sebenarnya. Tapi dengan input yang rinci pun ya, dengan input yang ya menurut saya detail ya, tapi masih ada temannya yang belum mengumpulkan. Itu saya bingung harus bagaimana. Dan yang bersangkutan juga nggak ngasih kabar gitu ya. Maksudnya kalau sebelumnya juga sudah pernah saya sampaikan sih, kalau misalnya kalian nggak bisa memenuhi target, paling nggak kasih kabar kenapa gitu loh. Bukan masalah selesai atau enggaknya ya. Jadi kalau dalam hal pekerjaan juga sama, bukan masalah selesai atau enggaknya pekerjaannya. Masalah yang pekerjaan yang nggak selesai itu udah jadi masalah sebenarnya. Tapi gimana caranya supaya kita meminimalisir akibatnya ya, dengan melakukan pelaporan. Sensei, saya nggak bisa memenuhi targetnya minggu ini, mohon maaf karena bla 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 misalnya. Jadi kan kalau ada komunikasi seperti itu, otak saya juga nggak traveling gitu. Ini anaknya jangan-jangan ini nih kan namanya orang ya, saya juga nggak mau. Saya males dihantui hal-hal yang kayak gitu loh. Jadi semoga nanti ya saya juga paham, berusaha memahami kondisi mahasiswa juga. Kelas karyawan itu kan khusus ya, ada yang harus kerja di hari Sabtu ya, bahkan Minggu juga kerja. Sama sekarang juga saya Minggu juga kerja, Sabtu Minggu kerja, nggak ada libur saya. Tapi dalam kondisi tersebut ya, kerjanya saya ngajar sih ya, maksudnya. Tapi dalam kondisi gitu gimana caranya supaya bisa mungkin manajemen waktunya ya. Dan saya juga berusaha memberikan input yang memudahkan gitu. Jadi yang waktunya sedikit pun masih bisa menghasilkan sakubung gitu. Berharap seperti itu sih. Tapi ternyata tidak bisa berjalan sesuai dengan harapan karena masih ada temannya yang tidak mengumpulkan ya. Oke. Mohon maaf tadi agak panjang pendahuluannya. Terus nah, selama ini saya selalu menekankan bahwa belajar sakubung yang paling baik adalah
menghasilkan kalimat, menghasilkan sakubung itu dari pikiran kita sendiri ya, tidak meminjam pengetahuan dari tempat lain, dari semacam aplikasi penerjemah gitu ya. Kenapa begitu? Karena ketika kita menghasilkan sakubung dari apa yang kita punya sendiri ya, kita berusaha membuktikan benar nggak sistem bahasa saya gitu kan. Kita berusaha membuktikan dengan kalimat yang kita produksi gitu. Pabriknya di sini ya, pabriknya di kepala kita. Terus dari hasil Kak, tolong sih Kak. Sorry. Dari hasil pembuktian itu ya, pembuktian ini sistem bahasa saya benar nggak ya, sistem bahasa Jepang saya, akan ada feedback begitu kan ya. Dari feedback itu kita bisa mendapatkan petunjuk, oh berarti sistem bahasa saya belum pas gitu ya, oh sistem bahasa saya udah sedikit pas tapi perlu ada penyesuaian gitu ya, oh ternyata ini nggak nyambung sama sekali misalnya. Jadi bisa introspeksi gitu, bisa ada perbaikan, kita bisa mengembalikan informasi feedback itu ke dalam sistem produksi di sini, ngasih tahu ke sini, ini nggak baik di sebelah sini loh, ini nggak baik di sebelah sana loh, ini penyesuaiannya perlu di bagian ini loh. Informasinya kembali ke sini. Nanti setelah informasinya sampai ke sini, sama kayak di pabrik kan, bagian QC, bagian quality control ngasih tahu ke bagian produksi kan, lu bikinnya yang bener dong, yang ini salah, yang ini salah, gitu kan. Itu sama dengan yang terjadi di sini, ngasih tahu gitu kan. Nah, kalau misalnya pabriknya bukan di sini, pabriknya pakai aplikasi, itu perbaikannya kemana gitu kan? Nggak ada terjadi di sini, nggak ada terjadi introspeksi di sini, nggak ada terjadi kegiatan penyesuaian, kegiatan perbaikan, itu nggak terjadi di sini ya. Makanya saya selalu menyarankan, gunakanlah bahasa Jepang yang sudah kalian pelajari ya, bukan meminjam pengetahuan bahasa Jepang dari tempat lain. Itu sebabnya kenapa saya selalu menyarankan ya, menekankan seperti itu. Tapi tetap saya nggak bisa melarang kalian menggunakan Google Translate. Kenapa? Karena saya berharap kalian memutuskan sendiri. Saya tidak mau melarang. Kalian harus bisa memutuskan sendiri, membuat kondisi sendiri gitu. Kalau kalian tidak bisa membuat kondisi sendiri, ya mau dituntun sampai kapan gitu. Kalian harus bisa memutuskan sendiri. Saya memutuskan menggunakan pengetahuan yang ada di sini dulu dah gitu. Itu keputusan yang penting. Bukan instruksi dari saya yang penting, bukan, tapi keputusan yang kalian ambil di sini gitu ya. Ini berlaku untuk belajar apapun ya. Belajar apapun itu modelnya sama, model pemikirannya ya. Kalau kalian tidak terlibat, tidak menggunakan resource yang ada di dalam diri kalian sendiri, itu keterikatannya jadi minim ya. Keterikatan sama apa yang dipelajarinya itu jadi minim, jadi capaiannya juga minim ya. Jadi jangan maksudnya kalau misalnya jangan apa tadi saya mau bilang, nggak tahu dah. Jadi itu yang kenapa saya selalu menekankan kalian silakan gunakan informasi atau bahasa Jepang yang sudah pernah kalian pelajari. Tapi sensei, bahasa Jepang saya yang saya ingat sedikit banget. Ya nggak apa-apa, seadanya gitu. Berpikir lebih keras. Kalau ininya inputnya sedikit yang ada di dalam sini, berarti berpikirnya harus lebih keras. Gimana caranya menyampaikan sebuah konsep dengan yang ada di dalam kepala? Kan pasti konsepnya bentuknya agak nyeleneh ya gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, seadanya dulu ya. Itu ya. Dan saya sudah membuktikan bahwa saya menerima apapun ya bentuk bahasa Jepang kalian gitu, dengan
penilaian yang nggak terlalu nggak terlalu ketat ya. Kalau misalnya paling rendah, kan kemarin udah ngobrol ya, paling rendah 65 misalnya nih, kalian dapat 65 terus, itu pun masih lulus gitu loh. Nah kalau misalnya mau dapat yang lebih, usahanya jadi harus lebih juga gitu ya. Dan saya pasti melihat usaha itu gitu dari hasil melihat, saya baca setiap kali periksa, saya selalu baca. Karena terlalu banyak ya, jadi kadang ya lupa. Maksudnya lupa itu ya tadi apa ya, si ini nulis apa gitu, kadang lupa juga. Tapi kalau ada juga yang berkesan gitu, yang berkesan saya masih ingat ya gitu ya. Oke, itu sedikit nggak sedikit sih, banyak masukannya ya, mohon maaf agak lama. Terus nah, berharap kita mau ngobrolin tentang UAS. Mungkin mengenai UAS mau ada yang dikomentari atau ditanyakan dulu, silakan sebelum kita lanjut. Mungkin dilanjut aja dulu saja. Lanjutkan dulu ya, baik, terima kasih. Selanjutnya, nah hari ini mari kita pikirkan apa yang ingin kalian tulis. Jadi untuk UAS itu temanya bebas, silakan mau nulis apapun bebas. Jadi saya berharap, kadang kan kalau kita diminta nulis tentang tema A, itu kita punya keterbatasan gitu loh. Ada ada mahasiswa yang tidak punya keleluasaan di tema tersebut. Jadi makanya di UAS ini meriksanya nanti bakal repot, saya tahu, dan saya menerima resiko itu. Tapi berharap kalian bisa maksimal ya gitu ya. Jadi maksimal menuliskan apa yang ingin kalian sampaikan. Cobalah cari tema yang benar-benar ingin kalian sampaikan ke orang lain ya. Jadi kalau kita mempelajari bahasa asing itu untuk berkomunikasi, itu tingkat capaiannya pasti jauh lebih tinggi daripada kalau kita nggak ada keinginan untuk menyampaikan sesuatu ke orang lain dengan bahasa asing tersebut. Itu agak sulit kemajuannya itu pasti minim gitu loh. Di Sakubung juga saya berusaha untuk membuat kalian bisa mengkomunikasikan sesuatu dalam Sakubungnya gitu, tapi mungkin belum maksimal ya di mata kuliah ini karena ada beberapa kendala ya. Tapi berharap bisa seperti itu. Terus sambil mikirin temanya apa, nanti muncul juga kendala-kendalanya, pasti muncul kan. Kayaknya saya nggak bisa menulis tata bahasa ini deh, nggak bisa mengekspresikan ini dalam bahasa Jepang, atau kosakatanya apa ya kira-kira gitu ya. Jadi mungkin nanti kalian juga bisa memperkirakan kendala yang muncul. Kendalanya itu bisa kendala tata bahasa atau kendala kosakata dan sebagainya. Nah, hari ini itu kalian harus sudah dapat kerangka karangannya paling nggak gitu loh. Udah tahu gambarannya mau nulis apa. Supaya nanti minggu depan itu, berharap di minggu depan itu kalian sudah menghasilkan sebuah karangan. Atau kalaupun nggak bisa, silakan ya paling minimal ada kerangkanya gitu loh. Mau nulis tentang apa, di bagian awal nulis tentang apa, di bagian selanjutnya nulis tentang apa, di bagian terakhir mau nulis apa gitu loh ya. Atau minimal sudah bikin pertanyaan-pertanyaan yang jadi referensi untuk menyusun karangan, itu juga bisa ya. Syukur-syukur udah bisa nulis Sakubung untuk UAS. Jadi nanti di minggu depan saya kasih feedback terhadap Sakubung itu, supaya pada saat UAS Sakubung itu bisa dikumpulkan dalam kondisi yang terbaik begitu ya. Jadi sekali lagi, dari awal sudah saya tegaskan, saya selalu mengutamakan proses ya. Proses yang baik pasti akan menghasilkan capaian yang baik juga. Jadi makanya saya mau pakai 2 minggu ini untuk menghasilkan berusaha mewujudkan proses yang terbaik untuk kelas ini gitu ya. Seperti itu. Jadi di UAS itu nanti berharap kalian bisa mengumpulkan Sakubung yang
dalam kondisi yang terbaik gitu ya dari sisi kalian. Jadi bukan apa ya, terbaik di kelas bukan, tapi terbaik dari kalian gitu loh. Ngerti nggak apa ya? Jadi saya melihat satu-satu gitu, bukan melihat sekelas gitu ya. Terbaik menurut si A pasti kan beda terbaiknya, kondisi terbaiknya si A sama si B itu pasti beda gitu. Jadi dan itu saya mau melihat satu-satu, bukan secara keseluruhan gitu ya. Seperti itu ya. Nah, pertama kita bisa menentukan tema dulu ya. Kira-kira temanya apa? Barangkali ada yang sudah punya gambaran, silakan diajukan. Maksudnya diajukan itu supaya saya bisa kasih gambaran kira-kira kerangkanya kayak gimana, pertanyaan yang bisa digunakan apa gitu ya, bisa kasih gambaran. Nah, di perkuliahan sebelumnya, di Sakubung yang kelas lain, itu saya sudah diskusikan beberapa tema. Ada 6 kalau nggak salah ya. Jadi nanti ini juga mau saya kasihkan ke kalian. Temanya itu ada 6. Nanti saya munculkan dulu sebentar. Supaya ada gambaran ya. Jadi kita bisa memikirkan tema yang lain gitu. Jadi nggak tema yang sama. Sebentar. Saya munculkan dulu sebentar. Ya. Apa sudah kelihatan? Baik, Terima kasih ya. Jadi pertama tema ini pertama saya tegaskan, ini bukan berarti kalian harus mengikuti ini ya. Ini semua yang saya tunjukkan adalah referensi, bukan keharusan, bukan kewajiban. Kalian bisa menggunakan ini sebagai petunjuk awal untuk menyusun tema yang ingin kalian tulis ya. Pertama ada tema tentang makanan kesukaan. Jadi di sini juga sudah ada pertanyaan-pertanyaannya. Skina tabemono wa nan desu ka? Apa makanan kesukaannya? Terus doshite sono tabemono ga suki desu? Kenapa suka makanan itu? Mungkin perlu ini ya, kayak menjabarkan rasanya ya, oishi, terus menggambarkan tekstur makanannya, shokkang, tekstur itu shokkang ya. Sini saya tulis ya. Jadi bisa menggambarkan rasa aji, shokkang ya, tekstur, rasa ya. Jadi kalau rasa itu kan ada kata sifat ya, oishi, amai, nigai ya. Misalnya amai, nigai ya. Amai, nigai itu pahit, terus shoppai, asam, suppai. Shoppai itu asin ya, suppai itu asam. Dan lain-lain. Terus ada shokkang itu tekstur, misalnya pari-pari, apa nih, kriuk-kriuk ya, pari-pari itu. Ada shitori suru itu lembab gitu ya, kayak kue yang bantet itu kan tengahnya tuh kan moist gitu, apa itu namanya ya, shitori suru. Atau ini juicy juga ada, juicy juga ada, kayak misalnya daging gitu ya, daging bakar gitu yang tebel ya misalnya. Apalagi kira-kira. Terus bisa juga karena harganya murah misalnya ya, nedang ga yasui kara suki desu misalnya, gitu juga bisa ya. Terus ada pertanyaan lain, misalnya sono tabemono wa doko dekaimasu ka? Beli di mana makanannya ya.
Beli di Sumarekon misalnya, Sumarekon moru no mise de kaimasu misalnya. Terus nedang wa ikura desu ka, harganya berapa? Terus makanan itu asalnya dari mana? Sono tabemono wa doko kara desu ka? Sono tabemono wa Bekasi kara desu misalnya. Misalnya makanan tradisional Bekasi ya misalnya. Terus sono tabemono no aji wa do desu ka? Ajinya bagaimana rasanya? Oishii desu. Oishiku nai desu. Sugoku oishii desu, atau yang lain ya apa? Terus sono tabemono o nankai tabemasu ka? Udah makan berapa kali misalnya ya. Mainichi tabemasu ka? Makan tiap hari enggak misalnya ya. Sono tabemono tsukutta koto ga arimasu ka? Pernah enggak buat makanan ini? Sono tabemono wa doyatte tsukurimasu ka? Bagaimana cara buatnya? Siapa tahu ya. Nah, ini hanya sebagai referensi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa kalian gunakan kalau mau menulis tentang makanan kesukaan, bisa ya. Kira-kira selain ini ada lagi nggak pertanyaan yang lain yang bisa memungkinkan gitu ya. Oke ya, jadi belum ada ya, kita lanjutkan dulu. Ini tema tentang makanan kesukaan. Terus ada juga tema tentang menceritakan acara atau cerita kesukaan. Ini bisa termasuk ini ya, misalnya kayak channel YouTube kesukaan gitu juga sama. Pertanyaannya juga sudah ada, pertanyaan kira-kira ya. Skina terebi bangumi wa nan desu ka? Apa acara TV kesukaannya? Sono terebi bangumi wa doko de yatte imasu ka? Disiarkan di mana? Di RCTI misalnya. Sono bangumi wa donna bangumi desu ka? Acara itu acara seperti apa sih? Misalnya acara kuis, acara talk show, sinetron, anime atau apa gitu ya. Channel itu kalau YouTube ya, channel itu channel tentang apa sih gitu ya. Terus sono bangumi no genre nan desu ka? Genrenya apa? Misalnya action atau sama kayak C sih sebenarnya. Terus hajimete mita no wa itsu desu ka? Kapan pertama kali lihat acara itu? Kapan pertama kali lihat channel YouTube itu gitu. Ya, terus itsukara mimasu ka? Ini juga sama pertanyaannya, E dan F itu sama. Di tempat saya azan asar, mungkin di tempat kalian juga. Kita rehat azan dulu sebentar ya. Ya, terus pertanyaan yang lain misalnya hajimete mita kanso wa dou deshita ka? Kesan pertama kali waktu lihat itu bagaimana ya. Terus ima wa dou desu ka? Bagaimana dengan sekarang kesannya ya. Sono bangumi no skina geno jing, maksudnya ini geno jing wa imasu ka? Geno jing itu artis ya. Sono geno jing wa dare desu ka? Gitu, siapa, dan macam-macam ya. Terus ada juga ini tentang sakubung, tentang keseharian ya. Bisa dimulai dengan jiko shoka ya, Anda siapa gitu. Terus ini pertanyaan ini sih, ini iseng ya, genki desu ka gitu. Gakusei desu ka? Shigoto shite imasu ka? Gitu ya. Saikin no tenki wa dou desu ka? Gitu. Terus kalau gakusei ini bisa gabungkan dengan dengan sakubung tentang perkuliahan yang kemarin ya, yang kemarin kalian kerjakan. Nah, kalau yang kerja juga bisa cerita kerjaannya seperti apa, kerjanya setiap hari atau gimana, kerjanya dari rumah atau di pabrik atau di mana gitu ya. Terus kenapa bekerja di situ? Terus bisa juga cerita tentang rutinitas, kalau mau sebelum tidur ngapain, terus pas bangun ngapain gitu ya. Terus bisa juga dikaitkan dengan sakubung tentang hobi, tentang hobi kesukaan ya, bisa juga. Jadi kalian bisa gabungin dengan sakubung yang lain juga sebenarnya. Terus yang selanjutnya ada tema tentang liburan, jalan-jalan ya. Ini juga pertanyaan ini paling banyak nih ya. Pernah jalan-jalan kemana, terus kapan jalan-jalannya, pergi kemana. Sono kankochi no tokucho, ciri khas dari objek wisata itu apa,
pergi ke sana dengan siapa, perginya dari kapan sampai kapan, terus perginya naik apa, nginepnya di mana, hotelnya kayak gimana, kamar hotelnya bagaimana ya, luas atau sempit atau bagaimana, atau nyaman atau kayak gimana ya, harganya semalam berapa, terus ini sama ya, K sama L ini sama. Kalau ini agak susah pakai kosakatanya ini, syuku hakur yoking itu sewa kamarnya ya, sewa apa, harga harga penginapannya, harga penginapan, iya sewa apa sih itu dah pokoknya. Tanosh kata deska, senang atau enggak, terus pada saat jalan-jalan ada yang menarik enggak gitu, beli oleh-oleh enggak, oleh-oleh ciri khas tempat itu apa, harganya berapa, beli apa aja ya, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya banyak sekali ya. Terus ada juga ini cara menjaga tubuh ya, mungkin cerita tentang virus corona akhir-akhir ini gimana gitu ya, terus supaya menjaga kesehatan apa yang kalian lakukan gitu, macam-macam ya. Ini juga pertanyaannya banyak. Terus ini juga ada nih, kenangan tahun 2020, ada juga yang mengusulkan tema seperti ini juga boleh nih. Tahun 2020 terjadi apa? Terjadi virus corona, pandemik ya, pandemi virus. Terus pada saat terjadi pandemi kalian ada di mana? Kesulitan waktu karena coronavirus ini apa kesulitannya? Terus apa yang harus dilakukan waktu ada corona pandemi ini gitu ya. Terus hal yang tidak bisa kalian lakukan di tahun 2020 apa saja? Terus tahun 2021 mau ngapain aja gitu. Ya, ini juga bisa dikaitkan sama Sakubung yang dulu yang pernah kalian tulis tentang rencana ke depan kan, ada juga kan. Terus yang akhirnya apa sih di sini pertanyaannya? Ada perasaan putus asa nggak waktu tahun 2020 kemarin ya? Sedih nggak gitu kan? Terus corona virus pandemik noto kini atarashiku hajimeta koto wa nan desu ka? Apa yang kalian mulai ya sewaktu masa pandemi ini? Ada yang mulai pelihara ikan cupang misalnya, ada yang memulai hobi cycling, atau ada yang memulai hobi menanam gardening gitu ya, dan sebagainya. Jadi ini nanti saya akan sampaikan di Google Classroom kalian ya, saya kasih ya, nanti bisa, ini 6 sebenarnya, bisa kalian gunakan ini sebagai referensi ya untuk menulis. Saya tutup dulu ya. Nah, kira-kira kalau dari kalian sendiri ada tema yang lain nggak yang mau ditulis selain ke-6 tema tadi? Ya. Kalau ada, ini bisa dibahas di sini sekarang. Kira-kira pertanyaannya apa aja gitu. Ada? Tentang apa gitu? Ya, jadi mungkin agak sulit juga ya. Tadi udah ada tentang tema keseharian, tema tentang menjaga kesehatan, terus tema apa lagi tadi? Tentang corona ya, terus apa lagi ya tadi? Ada 6 tadi pokoknya. Tentang makanan kesukaan ya, terus tentang acara TV kesukaan. Ya, jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Kalau sekarang kalian nggak ada gambaran tentang tema lain, nggak apa-apa. Nanti dengan menggunakan file tadi ya, yang Microsoft Word tadi, silakan kalian berpikir tentang Sakubung yang akan kalian tulis untuk UAS ya. Terus berharap di minggu depan itu kalian sudah menghasilkan. Menghasilkan di sini maksudnya menghasilkan output gitu ya. Outputnya apa saja? Misalnya kalau sudah bisa bikin Sakubung, alhamdulillah bikin Sakubung ya.
kalau masih belum bisa bikin sakubung, tapi paling nggak harus udah tahu tema yang mau ditulis apa gitu loh. Dan kalau temanya sudah tahu, berharap bisa menyusun kerangkanya dulu, mau nulis tentang apa, di bagian awal apa, tengah apa, akhir apa. Terus kalau bisa ya udah bikin pertanyaan-pertanyaan yang mau dijawab gitu ya di sakubung itu. Nanti bisa didiskusikan dengan saya di pertemuan berikutnya. Begitu ya. Untuk sampai pertemuan berikutnya, apakah sudah jelas apa yang akan kalian lakukan? Sudah tahu? Oke ya, sudah tahu ya. Jadi di sini juga yang ikut nggak banyak ya. Nanti semoga temennya bisa lihat rekamannya. Ya, terima kasih responnya. Jadi kalau tidak ada tema lain yang ingin kalian bahas di tema sakubung lain ya di pertemuan kali ini, tidak apa-apa. Pertemuan kalau tidak ada komentar, ada nggak komentar atau pertanyaan lain, silakan mengenai UAS. Tidak ada ya, baik. Kalau tidak ada, nanti akan saya berikan instruksi selanjutnya lewat Google Classroom ya. Jadi nanti silakan dicek lagi. Terus untuk mahasiswa yang masih punya hutang tugas, silakan dipenuhi tugasnya ya, supaya nanti perhitungan nilainya bisa pas gitu. Itu saja dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan atau komentar lagi, pertemuan kali ini saya tutup. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mari kita sama-sama berusaha untuk menghasilkan sakubung yang terbaik di UAS. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsukare sama desu. Ya, terima kasih. Otsukare. Hai. ありがとうございました。はい、ありがとうございます。失礼します。切ります。はい。